Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian, para santriyin dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat taufik inayahnya kita semua dianugerahi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersua kembali dalam acara pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Dan setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, dengan harapan mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah Ramadan kita yang kita laksanakan mendapat ridha Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dimaklumi anak-anak, materi pengajian kita pada malam ini akibat daripada orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Judul ini kita ambil rujukan dari tafsir Jalalain surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata, dhalalan mubina. Nah, oleh karena itu anak-anak, jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat maksiat kepada Rasulnya. Karena kesesatan itu kita akan terima di dunia dan juga kita akan terima di akhirat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menafsir ayat ini, orang sesat itu ada tandanya. Siapakah orang yang disesatkan oleh Allah itu? Apakah ada tanda-tandanya orang yang disesatkan oleh Allah dengan sebab dia maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya? Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong daripada orang-orang yang sesat. Tanda orang sesat itu ada 3 katanya. Pertama adalah ia merasa berat dan sukar mengerjakan perintahnya meskipun sudah berusaha untuk melakukannya. Perintah Allah, perintah Rasul, merasa berat dan sukar dia untuk mengerjakannya meskipun dia berusaha untuk melakukannya tapi tidak dapat. Kita contohkan anak-anak, ada enggak orang yang punya rumah di pinggir masjid? Ada kan? Ada. Anda ada pengeras suara di masjid? Ada.
Ada enggak pengajian di madrasah? Ada. Tapi berat rasanya untuk dia naik ke masjid. Mungkin ada keinginannya mau naik ke masjid tapi tidak berhasil. Gagal terus. Misalnya ada di antara kamu ya yang mondok-mondok ini, ada pengajian di madrasah, merasa malas untuk pergi ngaji. Ada pengajian malam Rebo ini, kadang-kadang malas juga datangnya. Padahal ada keinginan untuk ngaji. Tapi merasa berat. Ada sholat tahajud tiap malam. Misalnya kalau dibangunkan itu, dia bangun tapi pindah tempat tidurnya. Ada enggak seperti itu? Ada. Nah ini cirinya orang itu disesatkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Supaya kita tahu anak-anak, kita diperintah mujahadatun nafas namanya. Memerangi hawa nafsu. Karena yang bertarung di dalam diri kita itu dua. Ada namanya akal dan ada namanya nafsu. Akal dibimbing malaikat, nafsu dibimbing oleh setan dan iblis. Jadi malaikat membimbing kita kepada perbuatan baik. Tapi nafsu lewat setan itu membimbing kita kepada berbuat maksiat kepada Allah atau kepada Rasulnya. Nah, jadi malaikat membawa kita kepada hidayah, tapi setan iblis melalui nafsu itu membawa kita menjadi orang yang sesat. Dhalalam mubina. Walaupun dia berjuang. Nah, berjuang itu disebut namanya mujahadah. Berperang. Jadi perang itu kan harus pakai senjata dan pakai keberanian dan pakai keahlian. Apa nama berani? Antara pengecut dan membabi buta. Itu nama berani. Kadang orang yang mujahadah itu pada dirinya itu ada 3 tingkatannya itu. Tingkatan pertama itu dia mujahadah pada dirinya kalah-kalah terus. Tidak pernah menang. Yang menang nafsunya terus. Makanya setan dan iblis tepuk tangan dia. Kadang-kadang dia bertangguh ya besok, ya besok, ya besok. Tidak pernah menjadi kenyataan. Ini namanya mujahadah yang rugi. Banyak kita buktikan orang seperti itu. Masjidnya dekat dengan, rumahnya dekat dengan masjid, tidak pernah naik ke masjid. Orang sholat berjamaah, tidak pernah sholat berjamaah. Orang ngaji, tidak pernah ngaji. Orang bersedekah, tidak pernah namanya keluarkan sedekah. Orang gotong royong, tidak pernah mau gotong royong. Orang membantu orang, tidak pernah mau membantu. Ini ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah. Walaupun dia punya keinginan untuk itu. Tapi dia tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Inilah akibat. Inilah bahaya daripada orang yang mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya.
Ada tingkatan kedua lagi. Orang mujahadah itu kadang menang, kadang kalah. Waktu menang, naik ke masjid, datang di pengajian. Orang gotong royong ikut gotong royong. Orang menolong orang ikut menolong orang. Pada suatu saat juga tidak seperti itu. Mungkin imannya itu kendur itu, berarti dia kalah. Kadang menang, kadang kalah. Mana lebih baik dari yang pertama tadi daripada yang kedua? Yang kedua itu kita semua ini. Kadang menang, kadang kalah. Kalau imannya bertambah, dia menang. Tapi kalau imannya surut, dia kalah. Kemudian yang ketiga, mujahadah menang terus, tidak pernah kalah. Siapa mereka itu? Ialah para rasul dan para nabi. Terus menang, tidak pernah kalah. Tidak pernah dikalahkan oleh nafsunya, tidak pernah dikalahkan oleh iblis dan setan, dan juga tidak pernah dikalahkan oleh kehidupan dunia. Nah, itulah bahayanya kalau kita berbuat maksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tanda orang sesat, disesatkan itu mudah tergoda dan melanggar larangannya, meskipun ia berusaha untuk mencegah langkahnya menuju larangan itu. Kalau perbuatan maksiat, perbuatan kedurhakaan, itu gampang sekali dia perbuat itu. Misalnya kita sekarang ada pengajian, terus ada kedodak, ada gendang belik, kemana dia lari? Gendang belik, kedodak. Gampang, lebih mudah dia itu. Tapi kalau ngaji berat. Walaupun dia mungkin ingin mencegah dirinya tidak ke sana itu. Ada enggak anak-anak orang seperti itu? Ada. Nah, ini cirinya orang itu mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulnya. Itu akibatnya. Kalau barang baik, susah dia kerjakan. Tapi kalau barang maksiat, gampang dia kerjakan. Bagaimana anak-anak? Ya? Ada yang nyata atau ada yang bicara? Susah untuk mendengar ya. Ini ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah. Mudah tergoda dan melanggar larangannya, meskipun ia berusaha untuk mencegah langkahnya menuju larangan itu. Para idapnya terjelak-jelak. Lagi kadang-kadang dengan siapa Rena? Amun arak pengantin, arak kedodak, arak gendang belik. Kadang-kadang ibu-ibu sama si nyusuang antong anak ni jauh ni buka susu nang dorong.
Dia sedang menanak nasi, ditinggal. Ini ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah. Akibat apa? Mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dan ia merasa tidak membutuhkan pertolongan Allah lagi, sehingga ia enggan berdoa. Tak mau berdoa sudah, lebih baik aning dukun wah. Dia lepas dengan pertolongan Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan terima doamu. Dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kami minta tolonglah kepada Allah. Dalam segala hal. Jangan pergi ke dukun. Atau di makam. Boleh kita ke makam, tapi untuk mengingat mati dan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Jangan sampai di situ, saya lihat itu. Kan sampai sekarang saya tidak pernah ke makam lagi itu. Sambil membasuh mukanya, lalu dia berjam-jam itu. Mudahan saya tidak dimadu kalau dia punya suami. Mudahan saya jangan ditinggal pacar saya kalau punya pacar. Ada enggak kamu seperti itu? Ada. Nah, itu. Doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul boleh. Bukan dilarang kita bertawasul. Tapi jangan minta kepada orang itu. Mintanya hanya kepada Allah. Tapi dia enggan untuk berdoa kepada Allah. Akibat daripada dia mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak membutuhkan Allah. Nah, inilah ciri-ciri orang yang disesatkan oleh Allah. Disebabkan karena mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasul-Nya. Sehingga dia menjadi orang sesat. Sebaliknya orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, ada cirinya juga. Itu 3 cirinya. Pertama, orang yang selalu taat dan kepada Allah dan Rasul itu, orang itu dibukakan jalan lapang untuk menuju Allah. Itu ada 3 juga. Yang pertama ialah ia merasa ikhlas dan mudah melakukan perintahnya. Dia merasa ikhlas dan mudah melakukan perintahnya. Nanti kita bahas ini bagaimana sebenarnya ikhlas itu. Tak susah-susah. Tahajud gampang, duha gampang, ngaji gampang. Bersosial kepada orang gampang, tidak ada susahnya. Dimudahkan semua, dia jalan untuk menuju Allah. Ini bagi orang-orang yang selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ingin seperti itu anak-anak? Ingin? Mari taati Allah dan taatilah Rasul-Nya. Yang kedua, ia tidak mudah terjebak dalam lorong kemaksiatan. Ini orang-orang yang berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ikhlas. Dia tidak mudah terjebak dalam lorong-lorong kemaksiatan. Saya sering katakan ya,
antara perbuatan jahat dengan maksiat itu sama sulitnya apa enggak? Sama. Sama. Orang menjadi maling disuruh sholat, disuruh menjadi orang taat, susah apa enggak? Susah. Tuang guru suruh memaling, susah apa enggak? Susah. Jadi sama susahnya surga dengan neraka itu. Ayo coba suruh saya memaling, saya enggak mau. Tapi kalau maling suruh dia ngaji, kalau dia mau, coba. Mana lebih mahal taat dengan maksiat? Maksiat. Kenapa? Hah? Karena maksiat pakai biaya. Takut lagi. Was-was. Coba kamu mencuri, coba. Harus siap. Di tengah malam. Bawa pedang. Bawa apa? Akibatnya apa? 3. Kubur, penjara, rumah sakit. Ada enggak orang sholat seperti itu? Masuk penjara? Enggak ada. Apalagi orang berbuat zina. Itu. Mahal itu. 1 kali naik berapa harganya itu? Cuman aja dibayar. Mahal itu perbuatan maksiat. Tapi banyak orang yang terjun di dalam perbuatan maksiat. Kalau kebaikan tidak ada biayanya itu. Saya mondok pakai biaya. Ya memang itu aturannya. Tapi tidak semua orang berjudi kan. Yang ketiga, senantiasa berdoa maupun bersyukur karena tetap merasa membutuhkan Allah. Kapan dan di mana saja. Kita tidak pernah tidak butuh dengan Allah. Jadi merasa kita butuh dengan Allah. Karena semua langit dan bumi milik Allah. Jadi kita mohon kepada pemiliknya. Bumi dan langit dan segala isinya milik siapa? Milik Allah. Kalau kita ingin memilikinya, mintanya sama siapa? Iya. Jangan minta sama orang kaya, kamu tidak dikasih. Apa hajat kita? Mohon hanya kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkata apa? Dia mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya apa? Ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Coba kita lihat itu firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Bagaimana firman Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kadang kita jadikan apa? Ayat ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa ada berharap bertemu dengan Tuhannya. Ada yang ingin bertemu dengan Tuhannya? Ada, syaratnya mati ya. Dengan mau bertemu dengan Tuhan? Mau. Ya, syaratnya mati.
Nah, bagaimana kita mengharap bertemu dengan Tuhan supaya kita jangan malu bertemu dengan Allah, tidak takut bertemu dengan Allah? Falyamal amalan sholihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Apa amal soleh itu? Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutuai Allah. Nah, bagaimana tafsir ayat ini? Pamangka nayarju liqa rabbih, maka barang siapa ada berharap bertemu dengan Tuhannya, ahli tafsir mengatakan yakni man khafal maqama baina yadayillahi ta'ala, artinya barang siapa takut menduduki makam di antara hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut menduduki makam Allah. Jangan mau disembah, jangan mau dipuji, jangan mau disanjung. Kayak itu yang berhak dipuji hanya Allah. Yang berhak disanjung hanya Allah. Yang berhak disyukuri hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Wa yuqalu man kana yuridu thawabullah, barang siapa ingin mendapat pahala dari Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Artinya apa? Yani khalisan. Dalam kita beramal itu harus menjadi orang yang ikhlas. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutui Allah dalam ibadahnya dengan seseorang. Tidak bersifat riya. Faqala hakimu minal hukama, kata hakim daripada beberapa ahli hukama, man amila sab'atun duna sab'atin lan tanfa bima ya'malu. Man amila, barang siapa mengerjakan sab'atun 7 macam, duna sab'atin, tapi tidak dikerjakan 7 macam, lam tanfa bima ya'mal, tidak akan bermanfaat apa yang dia amalkan. Pertama, ayya'mala bil khawfi dunal hadari. Dia mengaku dirinya takut kepada Allah, bahwa dia beramal dengan takut dunal hadari, tapi dia tidak menghindari. Maksudnya apa? Yaqulu inni akhafu adzaballah wa la yuhadzi minadz dzunubi. Dia mengatakan aku ini takut kepada siksa Allah, tapi dia tidak menghindari dosa. Aku takut kepada Allah, tapi dosa terus jalan. Ini apa? Fala yanfa'hu dzalikal qaulu syai'a. Tidak ada manfaatnya perkataan orang seperti itu. Mengaku takut kepada Allah, tetapi masih mengerjakan dosa. Sama sih dengan kamu semua. Aku takut ganti le dato ni. Lagu am disuruh dato ni dato ang dimilihan. Ndak taat. Ini takut aja-ajaan arena. Fala yanfa'hu dzalikal qaulu syai'an. Maka tidak ada manfaatnya demikian itu perkataannya dengan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua,
ayyamala birraja duna talabi, bahwa dia beramal dengan berharap tapi dia tidak menuntutnya. Yakni yaqulu inni arjul thawaballahi ta'ala wa yatu bil a'malis salihah. Dia mengatakan aku harap pahala Allah, tapi dia tidak menuntutnya dengan amal soleh. Saya dapat mudah-mudahan dikasih pahala oleh Allah. Kamu sembahyang apa enggak? Enggak. Kamu dapat ingin pahala sama Allah, apakah kamu ngaji? Enggak. Mulut saja mengatakan ingin pahala dari Allah, tapi dia tidak mencari dengan amal soleh. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'a. Itu perkataan omong kosong. Tidak ada artinya. Sama dengan kita mengatakan, aku ingin menjadi orang yang berilmu, saya ini. Tapi tidak nuntut ilmu. Kira-kira dapat tak ilmu apa enggak? Tidak dapat. Itu. Ingin pahala dari Allah, tapi tidak berbuat amal solehah. Lam tanfa'hu maqalatuhu syai'a. Itu namanya omong kosong. Yang ketiga, bin niyati dunal qasd. Niatnya ada, tapi tidak pernah menuju niatnya itu. Yakni yanwi biqalbihi an ya'mala bitta'at wal khairat. Maksudnya dia berniat dengan hatinya untuk beramal taat dan mengerjakan kebaikan. Wala yaqsudu bi nafsihi, tapi dia tidak mencarinya dengan dirinya. Lam tampak niyatu syai'a, itu niat omong kosong. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Arak jangan niatku ngaji lagu di kuah mau. Nah, itu omong kosong itu. Yang keempat, biddu'a dunal juhdi. Dia terus berdoa tapi tidak pernah berusaha. Yakni yad'u Allah ta'ala an yuwaffiqahu lil khair wa la yatahid liman yanfa'uhu du'ahu syai'a. Dia berdoa kepada Allah supaya dia dapat hidayah kebaikan, tapi dia tidak berjuang untuk itu. Maka itu cuma termasuk doa omong kosong juga itu. Jadi di doa disertakan dengan apa? Dengan usaha. Wa yambaghi lahu, disayugiakan baginya ayya jatahida, bahwa dia bersungguh-sungguh liwafiqahullahu ta'ala, supaya dia dapat petunjuk dari Allah SWT. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fi ta'atina, orang-orang yang berjuang dalam berbuat taat kepada kami, wa fi dinina, dan pada agama kami, linuwaffiqanahum, supaya dia mendapat petunjuk, lidzalika, bagi yang demikian itu. Jadi kita walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Saya kembalikan tadi kurang ayatnya ya. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang pada jalan kami, lianahdiyannahum, nasya kami tunjukkan mereka subulana, jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mufassir menafsirnya, yakni alladzina jahadu fi ta'atina, artinya orang-orang yang berjuang pada berbuat taat kepada kami, wa fi dinina, dan pada agama kami,
linuwaffiqanahum lidzalika nas, kami akan berikan mereka itu petunjuk bagi yang demikian itu. Nah, jadi doa tidak cukup dengan doa tanpa disertai dengan perjuangan. Gitu. Angkat time batas atas ngono kan. Misalnya di masjid itu ya. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak, uang yang banyak, istri yang cantik di masjid. Ya. Tapi tidak berusaha. Bagaimana bisa datang uang yang banyak? Rezeki yang cantik. Satu pun tidak ada pacarnya. Kalau perempuan nyari pacar atau dipacari? Oh, dipacari. Yang kelima, bil istighfar dunan nadmi. Dia minta ampun kepada Allah tapi tidak pernah merasa nyesal untuk berbuat dosa. Ahli tafsir mengatakan yakni yaqulu istighfarullah. Dia berkata, aku minta ampun kepada Allah wala yandam ala ma kana minhu. Tapi dia tidak menyesali atas apa yang ada daripadanya minad dunubi, dari segala dosa. Lam ya'fahul istighfar. Itu namanya istighfar omong kosong. Yakni bi ghairin nadmi, artinya tidak menyesal. Jadi tobat itu kuncinya menyesal itu. Kalau kita menyesal pasti kita menjadi orang tobat. Kemudian yang keenam, belum 1 jam ya. Tapi lebih setengah jam nih. Lagi 2 aja. Bil alaniyati dunas sarirati. Dengan terang-terangan, tidak dengan rahasia. Yakni yasluhu umurahu fil alaniyati. Artinya dia perbaiki urusannya yang di luar saja. Wala yasluhu fis sirri. Tapi dalamnya tidak diperbaiki. Kalau zahirnya dipoles, tapi hatinya seperti peraut. Jadi perbaiki yang di zahir dan perbaiki yang ada di dalam batin kita. Nah, kalau hanya di zahir kita yang kita perbaiki, di dalamnya tidak, itu lam tampa ala niyatuhu syai'an. Itu omong kosong juga. Jangan dipoles di zahirnya aja, tapi batinnya rusak. Sebaiknya dua-duanya, zahirnya baik, batinnya baik. Apa itu anak-anak yang baik zahirnya, busuk dalamnya? Hah? Telur temburuk. Telur apa? Ya, telur busuk. Luarnya masih baik apa enggak? Tapi isinya apa? Nah, itu. Jadi perbaiki zahir kita, perbaiki batin kita. Ada orang pakai kerudung, kemana aktif, tapi tempat menyembunyikan tangan orang untuk masuk di dalam isi kutangnya. Nauzubillah min dzalik. Itu baik secara zahir aja itu. Tapi batinnya sudah kotor itu. Yang kedua, ketujuh, ayyamala bil qaddi dunal ikhlas. Dia beramal dengan sungguh-sungguh tapi tidak ada keikhlasannya. Yakni mujtahid fi ta'at. Dia berjuang berbuat taat wala takuna a'malun khalisatan. Tapi satu juga pun tidak ada yang ikhlas amalnya.
liwajhillah ta'ala lam ta'fa amaluhu bi ghairi ikhlas. Tidak ada manfaatnya amal yang banyak kalau tidak disertakan dengan ikhlas. Wa yakunu dzalika iqtiraran minhu bi nafsi. Itu namanya orang yang sudah menipu dirinya sendiri. Sembayang itu malah lu temon. Tahu temuan itu? Film itu kan? Dia sindir kita itu. Salatnya itu kan. Supaya jidatnya hitam kan? Bukan itu tandanya orang baik itu. Kalau itu sehingga dilihat dirinya sama lu temuan itu di kaca. Oh, enggak bisa hitam, dia lagi diambil petelur gitu kan. Jadi orang yang maksudnya jidatnya itu memberi bekas pada jidatnya itu adalah orang yang akhlaknya semakin baik. Ruyan an ba'dil hukama, diriwayatkan pada setengah hukama annahu qala, bahwasanya dia berkata, masalu may ya'malu ta'at liriya wa sam'ah. Perumpamaan orang yang beramal taat tapi riya dan sam'ah. Riya itu sudah kan saya jelaskan. Nama riya itu ingin dilihat amalnya oleh orang. Sum'ah diperdengarkan amal baiknya kepada orang lah. Kamathali rajulin, itu diumpamakan seperti seorang seorang laki-laki kharaja ila suq, dia keluar dari pasar, wa mala'akisihi khasar, tapi tasnya dipenuhkan dengan batu supaya dikira dia banyak belanjanya itu kan, tapi isinya apa? Batu. Wah, itu banyak sekali uangnya, belanjanya banyak, tapi isi kisnya apa? Batu. Fayaqulun nas, kata orang, ma'amla akis hadzal rajul, alangkah banyak isi tasnya orang ini. Terlalu banyak uangnya ya, belanjanya, padahal isinya apa? Batu. Orang yang beramal banyak, tahajud, duha, baca Quran, ngajar, banyak amalnya, tapi tidak ikhlas, berarti dia kesana kemari bawa batu. Tidak ada manfaatnya. An Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, lil murai arba'u alamatin. Tanda orang riya itu 4 macam. Bahaya nih. Coba dicatat itu. Ya. Itu tanda orang riya itu berapa? Yaksilu idza kana wahdahu. Malas dia ibadah kalau sendirian. Mula berayat, belum jadi imam, mesa-mesaan aja. Dia berayat. Amun jadi imam. Tapi kalau sendirian seperti patok ayam aja. Jadi imam tasbihnya 15. Dia ni mesa-mesaan dia nak tasbih masih jadi sunat. Ada enggak seperti itu? Apa namanya itu? Wa yansitu idza kana ma'an nas. Dia rajin luar biasa ibadah kalau ada yang melihat dia. Ada dia bersama manusia. Doanya Masya Allah diatur. Fatihahnya panjang. Waladdall. Lagi. Kalau sendirian waladdallin. Ini tandanya apa? Iya. Kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Ali. Yang ketiga,
Yazidu fil amali idza sna alaihi. Bertambah amalnya kalau ada yang memujinya. Wah, ini ya baju gede, wayang betulungan nenek sendiri ini. Terus emang telah juga di ngopi, ada yang juga dia biasa ngopi. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Yang keempat, wayang kusu idza dhamma bih. Kurang amalnya kalau ada yang mencela dia. Wa anu jerima meno ngono angkatne. Angkah kok jerima mene, lepu wede kok. Tawadengkah. Nah, ini ciri-ciri orang yang riya. Orang riya berarti tidak apa? Tidak ikhlas. Dan orang ikhlas akan diperintah nanti dia untuk mencari pahala sama dengan orang yang tempat dia riya itu. Jadi tidak ada bagiannya dari Allah. Dan amal riya itu ditolak. Itu di langit yang ketujuh. Walaupun orang semua menganggap dia baik. Malaikat tuh, sampai di hadapan Allah. Pukulkan amal ini kepada orang yang punya amal. Karena dia bukan beramal karena aku. Dia karena beramal karena selain suruh dia cari pahala sama orang yang lain daripada aku. Na'udzubillah min. Inilah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Supaya jangan kita menjadi orang yang disesatkan Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau demikian mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita membaca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ta'alana bituhal arifin wa jalna ulama'il amilin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fardul lana inda hajatana ilaihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' hadha jam'an marhuma farqan wa hadha mutafarriqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighra. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika ya sattar ya jabbar ya qahhar wa qina al jannat kullana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadana Allah la sabil falah ila dan najah wal muwafiq ila tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.